Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita membaca 2 ayat dari Filipi 4 ini, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Roh Kudus, kiranya Engkau siapkan hati dan pikiran kami, supaya menjadi tempat yang pantas bagi firman yang suci itu ditaburkan. Kuasa Roh-Mu yang kudus juga yang menggerakkan kami untuk menjadi penghayat dan pengamal yang baik dari pesan Tuhan. Bersabdalah kepada kami siap mendengarnya. Di dalam nama Kristus, Sang Firman yang sejati. Amin. Saudara, 2 ayat dari Filipi 4 yang akan saya baca adalah ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Rasul Paulus menulis begini: "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara ingat Kidung Jemaat 439, "Berkat Tuhan mari hitunglah." Saudara bisa menyanyinya? Saudara, lagu bagus ini kerap kali dinyanyikan dengan cara yang keliru dan ditempatkan pada mata liturgi yang tidak pas. Biasanya kita nyanyi mau cepat, jadi refrennya itu nyanyinya, "Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya." Flat. Padahal di atas kalimat "mari hitunglah" ada tanda lagu di sana yang bunyinya read a tempo. Read itu artinya diperlambat, lalu a tempo balik ke tempo semula. Jadi kudunya nyanyinya, "Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya." Kenapa dikasih read? Kenapa diperlambat? Jawabnya, karena seluruh lagu itu pusatnya adalah pada yang di-read tadi. Mari hitunglah. Apanya yang dihitung? Berkat Tuhan. Satu. Lalu yang kedua, saudara. Biasanya saudara ingat, kalau di liturgi minggu kita, lagu ini biasanya dipakai pada mata liturgi mana? Pasti biasanya pada mata liturgi persembahan. Itu juga menurut saya keliru. Sebab lagu ini bukan lagu persembahan. Bait pertamanya saudara ingat bunyinya apa? "Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah." Kalau topan keras melanda hidupmu, kalau kamu putus asa dan letih lesu, biasanya apa yang kita lakukan? Bagaimana doa kita? Jawabnya selalu langsung mengatakan, "Tuhan tolonglah, Tuhan kami binasa, Tuhan kami butuh bantuan-Mu," dan semacam itu. Tetapi lagu ini buat saya seperti diinspirasi oleh Filipi 4 ayat 6 dan 7. Jangan buru-buru berkeluh kesah, jangan meratap, jangan menangis dulu, jangan minta bantuan pertolongan dulu. Berkat Tuhan mari hitunglah. Jadi bukan lagu persembahan. Berkat Tuhan mari hitunglah. Dalam bahasa aslinya lagu ini judulnya Count Your Blessing. Saudara, pernahkah saudara-saudara punya waktu yang cukup untuk menghitung, kalau boleh saya pakai kata mengeja berkat Tuhan untuk saudara satu persatu?
Apakah saudara pernah mengungkapkan, menulis dalam detail apa saja yang sudah saudara terima dari Tuhan seumur hidup saudara? Atau kalau pakai bahasa orang ekonomi, apakah saudara pernah memverifikasi berkat Tuhan untuk hidup saudara-saudara? Atau mau lebih kuat lagi, apakah saudara pernah mengaudit berkat Tuhan? Mengaudit itu artinya seperti seorang auditor yang minta supaya kasir melaporkan. Tidak cukup kalau buku cash flow saja yang dikasih, tetapi dia minta bukti fisiknya. Duit ada berapa, rinciannya ada semua. Buku cek, buku giro, ada seri nomornya semua dan harus bisa dilihat. Jadi tidak cuma berdoa, Tuhan terima kasih untuk berkat Tuhan yang besar, luar biasa, memenuhi semua kebutuhan hidup kami. Lalu Tuhan tanya, ya kok sekali waktu kamu sebut satu persatu dah, apa berkat saya buat kamu? Atau kalau 100 nggak bisa, kali ini hari ini 10 dulu. Apa saja sih yang sudah aku berikan kepada kamu? Itu yang Paulus mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Semua sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Saudara-saudara, belajarlah menyebut secara rinci berkat Tuhan bagi kita. Bukan hanya kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan, kita sebut rinci sekali dalam detail, seperti diajarkan oleh seorang pendeta Korea. Mesti spesifik menyebutnya kalau minta, tapi kalau bersyukur cukup satu kalimat, salah. Justru kalau kita bisa menghitung berkat Tuhan satu persatu buat kita, kita tidak akan khawatir akan apapun juga. Apa ada kebutuhan? Boleh, mintalah. Ungkapkanlah permohonanmu, tapi dalam doa dan ungkapan syukur. Jangan-jangan sebelum kamu minta, kamu sudah menerima, Tuhan sudah memberi, barangkali dalam bentuk yang berbeda. Jadi, saudara boleh coba, nanti malam cobalah saudara berdoa sebelum minta perlindungan, suruh Tuhan jaga kalau kita tidur dan semacam itu. Saudara pejamkan mata, kira-kira apa saja yang mau saya terima kasihi kepada Tuhan. Lalu doa saudara barangkali dimulai dengan, terima kasih Tuhan karena tadi pagi saya bangun dari kematian. Bangun tidur itu bangun dari kematian. Semalam kita tidak sadar diri sama sekali. Ketika saya bangun, saya berterima kasih untuk hidup yang baru. Terima kasih Tuhan untuk memori saya, otak yang terjaga semalaman. Terima kasih memori itu dengan cepat segera bekerja. Saya ingat ini, ingat itu, tidak jeda sama sekali. Terima kasih Tuhan, paru-paru yang masih menarik napas, menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2. Terima kasih Tuhan untuk mata yang begitu melihat langsung kita bisa menangkap macam-macam benda. Terima kasih Tuhan untuk telinga yang masih cepat mendengar. Terima kasih Tuhan untuk mulut yang masih bisa merasa untuk makanan yang kami santap. Terima kasih Tuhan karena tangan yang sehat. Terima kasih Tuhan untuk kaki yang kuat. Terima kasih untuk jantung yang dengan setia berdetak secara monoton. Terima kasih Tuhan untuk usus. Terima kasih Tuhan untuk syaraf-syaraf yang rumit di seluruh tubuh yang bekerja dengan baik. Saudara bisa tambah dengan pengalaman-pengalaman hidup untuk sahabat-sahabat. Barangkali kalau kita bikin detail begitu, kita tidak pernah cukup waktu untuk minta-minta apa-apa lagi. Ternyata Tuhan sudah memberikan semuanya kepada kita. Anda tidak percaya? Cobalah. Mulai nanti malam berdoalah begitu. Mulailah dengan kata terima kasih Tuhan, lalu ucapkan hal-hal detail yang kita alami. 4 hari saja.
doa kita berubah. Tidak ada yang perlu kita minta-minta, kecuali apa? Minta ampun akan dosa. Mari kita hidup dengan memahami bahwa damai sejahtera Allah melampaui segala akal itu sudah memelihara hati dan pikiran kita, sudah memelihara hidup kita sampai sekarang. Tidak ada yang perlu kita khawatir, tidak ada yang perlu kita takut. Itu resep dari Rasul Paulus, kenapa dia begitu tegar, kenapa dia begitu hebat, kenapa dia begitu tatak, kenapa dia begitu tough menghadapi hari-hari kehidupannya yang sangat sulit. Dan dia bisa mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mari kita ikut Rasul Paulus. Amin.